Kegagalan timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF usia 19 2022 telah membuat sejumlah masyarakat merasa kecewa. Pasalnya, Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan harus tersingkir lantaran adanya indikasi sepak bola gajah di pertandingan antara Vietnam versus Thailand. PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat resmi ke pihak AFF. Indonesia harus tersingkir karena kalah secara head-to-head melawan Vietnam dan Thailand. Padahal, Indonesia tampil sebagai tim paling produktif dengan catatan 17 gol dan belum sekalipun menelan kekalahan di penyisian grup. Hingga kini, PSSI masih menunggu jawaban resmi dari AFF terkait dugaan sepak bola gajah tersebut. Sementara itu, masyarakat yang geram dengan regulasi head-to-head di turnamen AFF kini mulai mendesak PSSI untuk keluar dari keanggotaan AFF. Indonesia disarankan untuk pindah dari AFF ke federasi sepak bola lainnya di Asia. Bahkan, tak sedikit yang meminta tim asuhan Sintayong itu untuk bergabung dengan federasi sepak bola tempat Korea Selatan bernaung, yaitu di EAFF atau Zona Asia Timur. Namun hingga kini, kabar keluarnya Indonesia dari AFF belum bisa dipastikan, sebab PSSI sendiri masih belum berpikir untuk mengambil langkah ekstrim tersebut. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengaku sudah mendengar desakan Indonesia mundur dari AFF. Ia menganggap permainan Vietnam versus Thailand di 10 menit terakhir babak kedua tidak mencerminkan sportivitas olahraga. Kalau mereka Thailand versus Vietnam mainnya benar, saya tidak masalah. Ini terlihat mereka main-main. Ini yang membuat kami terluka. Itu sebabnya saya akan mengirim surat protes resmi kepada AFF agar mereka melakukan investigasi melalui Komite Disiplin AFF. Apakah ada match fixing atau tidak? Kalau tidak terbukti ya tidak masalah. Saat ini banyak netizen yang meminta Indonesia keluar dari AFF karena mereka menganggap ada permainan. Kompetisi sepak bola AFF memang dianggap banyak memiliki kekurangan. Salah satu yang paling sering terjadi yaitu cedera para pemain. Padahal, Piala AFF sendiri hanya selevel pertandingan persahabatan di mata FIFA. Salah satu pemain top timnas Indonesia yang pernah mengalami cedera cukup parah adalah Boaz Salosa. Mantan pemain Persipura Jayapura itu harus mengalami patah kaki di Piala AFF 2004. Karena itu, jika PSSI mengambil keputusan untuk keluar dari AFF, tentu akan memberikan banyak keuntungan bagi pemain timnas Indonesia. Pemain dan pelatih akan menjadi lebih fokus mengikuti kompetisi resmi di bawah naungan AFC dan FIFA. Dengan fokus di kompetisi top Asia, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Tak sekedar lolos ke fase gugur, bermimpi memenangkan trofi juga bukan suatu hal yang mustahil. Keluarnya Indonesia dari AFF dinilai bisa memberikan keuntungan bagi pemain dan juga klubnya. Di ajang Piala AFF, kerap kali klub harus kehilangan pemain karena panggilan untuk membela timnas Indonesia. Yang lebih ironis lagi, klub harus kehilangan pemain ketika kompetisi sepak bola di Indonesia tengah bergulir. Dengan keluar dari AFF, klub hanya bisa melepas sang pemain ke timnas Indonesia di ajang-ajang resmi FIFA seperti FIFA Matchday, kualifikasi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, serta turnamen mayor macam Piala Asia dan Piala Dunia. Menanggapi desakan masyarakat kepada PSSI, mantan pelatih timnas usia 16 dan usia 19, Fahri Husaini berpendapat kegagalan timnas Indonesia harusnya bisa menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas menghadapi turnamen berikutnya. Kegagalan timnas usia 19 lolos ke semifinal AFF Cup membuat kita semua sedih. Jangan semakin menambah kesedihan tersebut. Demi memperbaiki prestasi, lebih mulia melakukan edukasi dan introspeksi daripada memprovokasi. Keluar dari AFF bukan cara yang bijak dalam menerima kegagalan. Apa yang dikatakan pelatih Persela Lamongan itu memang benar adanya. Timnas Indonesia usia 19 saat ini masih punya segudang agenda besar yang menanti. Dalam waktu dekat, Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan akan berlaga di kualifikasi Piala Asia usia 20 2023. Kemudian, tim Garuda Muda juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 2023 yang akan dilangsungkan pada bulan Mei hingga Juni tahun depan.